Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Teguh selaku Ketua Tim PKK Sentra 1 Pajangan, yang saya hormati Ibu Uwi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Sugeng Dawu Ibu. Yang saya hormati Ibu dari PT AMEA Pajangan, Pajangan yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini tim PKK Sentra 1 Pajangan pada kesempatan yang bagus ini mengadakan sebuah pertemuan kecil yang digagas oleh teman-teman di SMK Pajangan dalam rangka menjembatani kalian sebagai calon-calon tenaga kerja, bahkan ada yang alumni Pak Teguh. Ada sebagian dari alumni yang sudah datang di sekolah ini merupakan kegiatan yang baik. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini untuk menindaklanjuti dari program BKK. BKK itu adalah bursa kerja khusus. Di dalamnya adalah kegiatannya adalah pendataan alumni dan rekrutmen maupun penyaluran, dan juga ada cek vakansi yang nanti pada waktu yang akan datang akan kita lakukan. Dan ide dari kegiatan ini mungkin akan dimulai dari sosialisasi atau penjelasan dari dinas tenaga kerja dalam hal ini Bu Umi yang akan menyampaikan tentang sosialisasi tenaga kerja. Mungkin di situ akan dibahas tentang undang-undang perhubungan, kemudian hak dan kewajiban sebagai karyawan itu bagaimana, jenjang kalian dan sebagainya. Tentu saja kalian setelah lulus, setelah bekerja, tentu cita-cita kalian adalah bekerja sesuai dengan porsi dan kemampuan. Tidak mungkin Anda semua akan bekerja sebagai dokter terus-menerus. Ya, tidak mungkin akan jadi dokter terus-menerus, tapi suatu saat akan meniti jenjang kalian yang lebih bagus. Dan pada siang hari ini nanti akan disampaikan oleh Ibu dari Dinas Kesehatan dan dari PT AMEA Pajangan yang nanti silahkan di situ Anda perhatikan dengan baik, dan mungkin nanti ada diskusi, sampaikan saja apa-apa yang menjadi keinginan dan seluk-beluk di dunia tenaga kerja dan perhubungan. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu dan dari PT AMEA yang sudah rawuh di SMK Pajangan, dan ini merupakan kerjasama yang bagus dan ini akan kita lakukan secara terus-menerus sampai terpenuhi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menginjak ke acara berikutnya, jadi mungkin kawan-kawan siswa sekalian melihat kita kok timnya cukup sedikit. Ini menunjukkan bahwa kegiatan itu besok kalian bekerja itu sifatnya adalah walaupun timnya sedikit, tapi Anda harus multitasking, punya kemampuan yang banyak. Anda lihat, saya bisa motong itu, bisa operasikan dari situ, bisa ngomongkan dan berbagai hal. Jadi intinya di SMK ini keterampilan kalian harus merasa bersih. Mungkin nanti kalian kok dari PT AMEA, kalian belum tahu kenapa ini kamu dari PT AMEA. Mungkin belum tentu kalian masuk ke PT AMEA, tetapi nanti akan menimbulkan rasa tentang kalian bagaimana dunia kerja. Sampai nanti ada informasi dari Disnaker Trans. Gitu ya. Baik, menuju acara selanjutnya adalah paparan dari Disnaker Trans. Betul, Pak Budan Pak,
sini kami persilakan. Selamat siang semuanya. Baik, antek lagi ya. Oke. Saya namanya teman-teman Ancam juga. Karena sepertinya jarak usia saya dengan teman-teman di sini tidak terlalu jauh. Oke. Jadi teman-teman semua perkenalkan, nama saya Umi Ida Utami. Saya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai pengantar kerja ahli pertama yang mana kali ini mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pelayanan antar kerja. Nah, apa sih pelayanan antar kerja dan Dinas Tenaga Kerja itu tugasnya apa aja sih? Nah, ini nanti akan sedikit saya jelaskan mungkin. Teman-teman semua mungkin ada yang sudah dengar ke Dinas Tenaga Bantul? Belum pernah ya? Belum pernah. Kita alamatnya ada di Jalan Gatot Subroto, nomor 1, Mandingan Beringharjo. Jadi kalau mungkin mau perempatan Bose itu ke arah barat sedikit, nanti ada pengadilan negeri, kemudian belok kanan. Nah, kalau kami dari sebelah situ. Mungkin bisa di next. Ya, ini untuk sistem organisasi dari Dinas Tenaga Kerja ini dipimpin oleh seorang kepala dinas. Sekarang kebetulan dipimpin oleh Ibu Kepala Dinas, Ibu Istil Widiastuti SPM MPA. Kemudian untuk di Dinas Tenaga Kerja sendiri, ini kami ada 3 bidang dan 1 unit pelayanan teknis daerah. Itu. Jadi untuk bidangnya yang pertama ada bidang pelatihan dan produktivitas, kemudian yang kedua ada bidang penempatan tenaga kerja, dan yang terakhir ada bidang hubungan industrial. Jadi untuk bidang pelatihan dan produktivitas ini nanti berfokus kepada siswa-siswa yang pernah mengikuti pelatihan di LPK. Kemudian untuk bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi ini kebetulan ada di bidang saya. Ini kita fokus kepada menempatkan warga atau alumni dari yang di Kabupaten Bantul untuk bisa bekerja baik di sektor formal maupun sektor informal. Mohon izin mungkin saya buka masker nggak apa-apa gitu. Ini ya. Nah ini sekedar organisasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dipimpin oleh kepala dinas, kemudian ada sekretaris dinas dan ada 3 bidang, ini bidang pelatihan kerja, ada kelompok substansi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya. Nah ini di bidang saya, bidang kami ada bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi. Jadi kalau untuk di bidang penempatan tenaga kerja ini, kami fokus untuk menempatkan tenaga kerja di sektor formal atau di perusahaan-perusahaan. Nah kalau untuk di perluasan kesempatan kerja ini bagi yang berminat untuk memiliki usaha atau wirausaha, jadi nanti akan ada kegiatan yang namanya teknologi tepat guna, kemudian tenaga kerja mandiri. Nah ini lebih memfokuskan untuk mempersiapkan wirausaha seperti itu. Kemudian ini ada kelompok substansi transmigrasi. Jadi untuk kelompok substansi transmigrasi ini mungkin nanti bisa jadi pilihan terakhir ya untuk teman-teman semua, karena nggak mungkin kan masih di usia seperti ini udah pengen transmigrasi ke luar Jawa. Nah ini karena salah satu syarat untuk transmigrasi juga sudah harus berkeluarga. Gitu. Oke, yang terakhir ada bidang hubungan industrial. Jadi di bidang hubungan industrial ini, ketika nanti teman-teman semua sudah memasuki dunia kerja, sudah bekerja di perusahaan, kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan muncul perselisihan antara teman-teman dan perusahaan. Nah ini nanti untuk memfasilitasi atau untuk memberikan perlindungan terkait hal-hal itu nanti bisa di bidang hubungan industrial. Oke. Kemudian untuk yang UPTD atau unit pelayanan teknis daerah PLK Bantul. Nah ini di UPTD PLK Bantul ini kebetulan bulan ini sedang membuka pelatihan
kerja dan ada banyak pelatihan kerja yang bisa diikuti. Nanti mungkin bisa saya berikan sedikit gambaran ya. Oke, lanjut. Oke, ini di bidang penempatan tenaga kerja, karena kebetulan saya ada di bidang penempatan tenaga kerja ini, jadi ini akan lebih saya fokuskan untuk menjelaskan di bidang penempatan tenaga kerja ini. Jadi kami mempunyai tugas dan fungsi yang paling utama adalah pelaksanaan tugas penyelenggaraan penempatan kerja. Kemudian yang kedua adalah pelayanan antar kerja di Kabupaten Bantul. Kemudian selanjutnya pengelolaan informasi pasar kerja atau informasi lowongan kerja. Kemudian pelindungan untuk pekerja migran. Nah, ini salah satunya jika nanti berminat pengen bekerja ke luar negeri, caranya gimana sih? Syaratnya apa saja? Kalau mau bekerja itu kalau mau bekerja ke luar negeri itu saya harus gimana? Nah, ini nanti bisa di bidang kami. Kemudian ada pembinaan dan monitoring untuk tenaga kerja asing. Oke, selanjutnya. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja. Tenaga kerja itu teman-teman semua dengan pemberi kerja atau perusahaan. Seperti contohnya tadi dari PT Amia Living Style. Nah, itu sehingga antara jenengan bisa cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh PT Amia. Misalnya PT Amia membutuhkan operator non-saving untuk usia sekian, kemudian untuk kualifikasinya seperti ini. Nah, ini kita bisa match atau kita cocokkan. Nah, selanjutnya, oke. Nah, gimana cara dinas tenaga kerja itu menempatkan para calon tenaga kerja ini? Kita ada 3 mekanisme atau 3 cara. Yang pertama, kita menempatkan tenaga kerja ini di lokal. Di lokal ini di lingkup di Kabupaten Bantul atau mungkin bisa di Sleman atau di Kulon Progo atau di Gunung Kidul. Nah, ini masuk mekanisme penempatan antara kerja lokal. Salah satunya adalah PT Amia Living Style yang sudah sering bekerja sama dengan kami terkait untuk rekrutmen karyawannya. Oke, nah terus untuk layanannya gimana Mbak? Kita bisa akses di mana? Kita bisa dapat info lowongan di mana? Nah, ini kita biasanya kalau sekarang kan kalau zamannya sudah sosial media banget ya ini ya, pasti nggak mungkin nggak ada yang nggak punya sosmed ya, pasti punya ya sekarang ya. Nah, ini kita di Senator ini sekarang sudah untuk lowongan kerja kita share di website, kemudian di Facebook, di Instagram, sama di Twitter. Kita juga ada YouTube di Senator Bantul. Nah, lanjut. Oke. Kemudian yang kedua, mekanisme penempatan antar daerah. Jadi ini kita menempatkan tenaga kerja ke luar DIY. Contohnya misalnya ke Jakarta, ke Batam, seperti itu. Ini kalau untuk penempatan tenaga kerja keluar daerah ini syarat yang paling utama yaitu harus mendapatkan izin dari orang tua. Karena kan kita teman-teman semua ini kan kerja jauh ya, jadi takutnya nanti kalau diam-diam teman-temannya yang pengen merantau tapi orang tuanya nggak setuju atau nggak merestui. Nah, ini yang syarat utama yang kita wajibkan, yaitu harus mendapatkan izin dari orang tua. Itu. Dan ini nanti dibuktikan dengan surat izin bermaterai. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu kegiatan kami. Jadi ketika nanti teman-teman semua sudah kita fasilitasi, mulai dari kita sebarluaskan lowongan kerja yang ada, baik di lingkup di Bantul maupun di luar Bantul, kemudian nanti teman-teman cocok atau memenuhi kualifikasi dan nanti lolos untuk seleksinya, nanti kita akan memberikan kegiatan orientasi penempatan. Jadi untuk kegiatan ini kita berikan bagi lanjut aja nggak apa-apa ya. Oke, kita berikan bagi calon pekerja yang dia baru saja diterima atau dia baru saja bekerja dalam rentang waktu 1 sampai dengan 6 bulan. Ini kebetulan tahun lalu kita
kemudian pendaftarannya, proses seleksinya, tanda tangan kontrak sampai dengan keberangkatan ini benar-benar difasilitasi oleh Disnaker dan kita tidak memungut biaya Rp1 pun, jadi gratis untuk proses seleksi. Selanjutnya, nah kemudian mekanisme yang ketiga, kalau tadi sudah menempatkan di lingkup di Bantul, kemudian di luar Bantul, kita juga menempatkan di luar negeri. Jadi kalau luar negeri ini kita nanti ada mekanismenya atau ada cara sendiri. Nanti ada 5 cara. Next, mungkin Pak. Ya, nah ini caranya. Gimana sih saya pengen bekerja ke Malaysia, bekerja ke Hong Kong atau ke Korea? Nah ini caranya ada 5. Yang pertama P2P, yaitu kerjasama antara perusahaan penempatan yang ada di Indonesia dengan agensi atau pemberi kerja yang ada di luar negeri. Nah, kemudian yang kedua ada G2P, ini kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemberi kerja atau perusahaan yang ada di luar negeri. Kemudian yang ketiga ada G2G, ini kerjasama antara pemerintah di luar negeri dengan pemerintah di Indonesia. Kemudian ada UKPS untuk kepentingan sendiri, misalnya teman-teman sudah bekerja di Pertamina atau di Chevron di Indonesia, kemudian perusahaannya ini pengen mengembangkan perusahaannya di negara lain dan teman-teman diminta untuk bekerja ke sana atau ditugaskan ke luar negeri. Nah ini masuk kategori di UKPS. Kemudian yang ketiga perseorangan atau profesional. Ini biasanya kalau mungkin tahu ya pekerja-pekerja dari sektor minyak atau tambang yang ada di Dubai, katanya seperti itu. Nah itu 5 skema penempatan atau 5 cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah yang ada di luar. Jadi nanti kalau mau kerja ke luar negeri nggak bisa asal, nggak bisa. Saya dapat lowongan dari Facebook, kerjanya di mana masih belum jelas. Terus pemberi kerjanya siapa? Itu masih belum jelas juga. Nah ini kalau teman-teman nanti sekiranya dapat lowongan seperti itu, terutama di Facebook ya. Karena zaman sekarang kan orang menyebarkan informasi melalui media sosial kan bisa dengan gampang gitu aja, dan kita harus pintar-pintar untuk menyerap informasi itu. Jadi kita gimana cara memastikannya? Kita tanya ke Disnaker, atau kalau misalnya bingung tanya ke paling dekat lah ke Pak Guru-guru nanti supaya diarahkan untuk ke Disnaker. Benar nggak sih ada lowongan dari PT ini di negara ini atau dari PT ini di Jakarta misalnya atau di luar daerah yang lain? Nah ini harus kita konfirmasi dulu gitu. Selanjutnya, nah ini untuk contoh skema penempatan G2G ke Jepang. Tapi kalau untuk G2G ini kebetulan untuk di perawat, karena kalau di Korea sama Jepang ini kebanyakan yang dibutuhkan untuk perawat di panti jompo. Mungkin bisa di saja. Nah, oke. Kalau tadi sudah saya jelaskan untuk gimana cara Disnaker ini menempatkan tenaga kerja, yang sekarang kita ke pelayanan. Apa sih pelayanan? Apa sih yang diberikan oleh Disnaker ke masyarakat atau ke calon-calon pekerja yang pertama? Sudah ada. Yang pertama kita ada pelayanan untuk pembuatan kartu AK1 atau kartu pencari kerja. Ada yang tahu mungkin kartu AK1 itu apa? Belum. Ya, oke, nanti saya tunjukkan. Kalau dulu mungkin kalau Bapak Ibu guru misalnya kartu kuning ya, dulu warnanya kuning, karena sekarang warnanya putih sudah tidak kuning lagi, jadi namanya pun juga sudah berganti menjadi kartu AK1. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pelayanan untuk rekomendasi pembuatan paspor untuk bekerja ke luar negeri seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dari mulai informasi lowongan, kemudian bahkan sampai ke pemutusan jenengan kalau teman-teman semua mau bikin paspor ke imigrasi pun harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Nah ini salah satu pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Yang ketiga untuk pembayaran dana kompensasi bagi tenaga kerja asing. Selanjutnya, nah ini contoh kartu AK1-nya. Mbak, kartu AK1 itu apa sih? Bikinnya gimana? Bayar atau enggak? Berlakunya berapa lama? Nah, jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 bahwa setiap
Jadi kartu ini merupakan bukti bahwa teman-teman semua ini sedang mencari kerja gitu, dan terdaftar resmi di dinas gitu. Ini contoh kartunya. Kartunya berlaku selama 2 tahun sejak tanggal pembuatan dan tidak dipungut biaya saat pembuatan kartu ini. Sama sekali tidak dipungut biaya. Teman-teman nanti tinggal mempersiapkan aja syarat-syaratnya, fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, kemudian ijazah terakhir, atau ini kelas 3 semua ya? Oke, mungkin kan nanti nggak langsung dapat ijazah ya, bisa pakai SKL dulu nanti untuk di tahun ini. Kemudian nanti ada pas foto 3x4, ini 2 lembar. Nah ini nanti tinggal datang aja ke dinas, atau enggak sekarang kita sudah bisa bikin kartu AK1 secara online. Jadi nanti teman-teman semua tinggal akses websitenya kementerian, buat akun, melengkapi profil. Setelah itu nanti akunnya sudah jadi, tinggal cetak aja di dinas. Nanti saya tunjukkan untuk video tutorial pembuatannya selanjutnya. Nah, ini kartunya bisa diperpanjang setiap 6 bulan sekali. Kalau nanti teman-teman semua misalnya setelah bikin kartu ini daftar ke perusahaan ABC tapi belum keterima, tapi itu sudah lebih dari 6 bulan, nanti kartunya tinggal diperpanjang aja, jadi nggak perlu bikin lagi. Bikin laginya nanti kalau sudah 2 tahun. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini untuk step-stepnya. Pertama, cara pembuatannya membuat akun di website Karirbook. Nanti mungkin ini nggak terlalu jelas ya kalau dari belakang, nanti saya setelahkan videonya aja. Selanjutnya, nah oke, ini pelayanan kedua, yaitu pembuatan rekomendasi paspor bagi calon pekerja yang akan bekerja ke luar negeri. Gitu. Jadi kita memfasilitasi untuk pembuatan rekomendasi paspor bagi pekerja ABK, kapal pesiar, atau mungkin nanti di perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Ini kita share lowongan di sini, mau ya di Bantul, mau di luar Bantul. Kita share di sini. Ini kemarin kita share untuk blogin lebihnya PT AME yang punya. Besok PT AME akan menyelenggarakan blogin interview tanggal 2 sampai 3 Februari dari pagi sampai sore. Ini Twitter kami, Twitternya sangat bagus. Karena kalau kita zaman sekarang kita menjelaskan informasi melalui media sosial itu lebih efektif dan efisien ya. Kalau kita nempel-nempel di papan-papan kerusuhan itu sepertinya kadang sudah kita lewatin aja gitu. Enggak ada lowongan. Tapi kita juga masih tetap nempel untuk informasi lowongan. Ini bentuknya sama, jadi yang kita posting di Instagram dan Twitter ini juga kita posting di Facebook, jadi kurang lebih sama. Ini untuk situasi yang nggak punya Instagram, bisa ceknya di Facebook. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau mau langsung saja buka. Banyak single apa tempel? Ada yang mau tanya mungkin diskusi aja. Santai. Apa ya? Gimana? Pokoknya tidak oke, penting ukurannya benar. Oh, tidak apa. Gak apa-apa, nanya aja boleh. Ya, monggo. Gimana? Apa ya? Nanti biar dijelaskan sama ibunya sudah ada PHRD-nya. Nanti lebih dijelaskan lagi, tapi Amea itu bergerak di bidang industri garmen. Ya, nanti untuk detailnya, untuk lebih jelasnya sudah ada Bunita, PHRD dari PT Amea. Kita download aplikasinya di Play Store. Ini namanya Snacker. Ini bagian jalannya sebenarnya. Nanti langsung masuk ke profil di pojok kanan bawah. Nah, ini buat akun baru. Siapkan nomor KTP, email yang aktif, nomor HP yang aktif, kemudian nama ibu kandung. Dan nanti harus bikin password sendiri. Seperti kalau teman-teman semua bikin software sendiri yang di email. Ini nomor HP-nya sama emailnya itu harus aktif karena nanti akan dapat kode OTP untuk aktivasi akunnya. Nah ini kode OTP-nya bisa dikirim lewat SMS atau email.
ditanyakan lagi nanti setelah ini, atau teman-teman kalau pengen konsultasi bisa juga langsung DM di Instagram maupun di Facebooknya di sana. Kita untuk adminnya ada banyak kebetulan, alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti bisa langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasihkan beberapa paparan dari Trans betul. Kemudian nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Budi bahwa kalian bisa melakukan tanya jawab nanti jika perlu. Tapi dari wajah-wajahnya ini kelihatannya malah bingung apa yang mau ditanyakan. Tetapi jangan kita punya beberapa medsos yang bisa diakses. Di samping itu SMK Satu Pelajaran sudah punya banyak materi dari SMK kita yang diupload juga di sosial Twitter, Instagram. Salah satu yang kami kelola secara resmi oleh BKK SMK Satu Pelajaran sementaranya adalah WA. Kenapa WA? Karena kesibukan kita jarang sekali ngambil informasi kalau lewat selain WA. Karena kalau WA sambil belajar online atau sambil melakukan aktivitas sumrapat bisa dipasang. Bisa bergabung dengan Tauta, ya Tautanya selalu kita sebar untuk alumni maupun untuk kelas 3 untuk persiapan dan kerjanya. Baik, ketiga acara berikutnya nanti sesi aja bisa ditanyakan secara tadi dalam sosial media maupun tadi bisa bertanya langsung di luar acara ini. Kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi yang ketiga yaitu paparan sosialisasi sekaligus nanti ada acara rekrutmen bagi alumni dari PDAMI yang besar. Waktu dan tempat kami bersama. Salam sejahtera bagi kita semua yang berada di awal sekolah SMK Negeri Satu Pajangan yang kami hormati Bapak Ibu beserta yang kami hormati dari Disna Bantul, juga yang saya kasih teman-teman semua, dan juga SMK Negeri Satu Pajangan. Bisa dijawab luar biasa, apa kabar? Luar biasa, apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Ya, apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Itu harapannya, ya harapannya juga nanti bisa semuanya lulus. Harus. Baik, saya akan lanjutkan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rita. Saya dari PT AMEA Living Style Indonesia. Mungkin dari teman-teman semua sudah banyak yang tahu, juga mungkin sudah ada yang mengenal PT Anggun Kreasi Garment. Jadi kami adalah perusahaan saudara antara AMEA dan PT Anggun, tetapi PT AMEA adalah perusahaan yang pertama kali. Jadi PT AMEA berdiri tahun sekitar tahun 2007, ya 13 tahun ya, 15 tahun seperti itu. Nah, PT AMEA ini adalah perusahaan garment. Perusahaan garment itu apa? Ada mungkin ada yang tahu, teman-teman. Perusahaan garment adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan baju untuk diekspor ke luar negeri. Nah, PT AMEA sendiri kami ada di Bukawala, Sedarsari, Pajangan, Bantul. Sementara PT Anggun Kreasi Garment ada di Sunaka, ya Sedayu, dan di Sedayu Bantul. Seperti itu, jadi PT AMEA dan PT Anggun saat ini memproduksi pakaian jadi. Artinya apa? PT AMEA dan PT Anggun ini sama-sama adalah mengekspor baju ke luar negeri, ke Eropa, Amerika, Jepang, Jerman. Jadi memang semuanya kita jualnya keluar. Jadi sebenarnya perusahaan garment ini apa? Adalah perusahaan konveksi bahasa sederhananya. Cuma bisa disebut perusahaan garment karena kita kapasitasnya memang ekspor semua ke luar negeri, ya seperti itu. Di PT AMEA Living Style Indonesia sendiri karyawannya ada berapa? Untuk PT AMEA ada 3.000, PT Anggun ada 2.000. Ya, jadi memang lebih lama PT AMEA Living Style Indonesia untuk saat ini. Walaupun kemarin sedang pandemi, bagaimana keadaan di perusahaan PT AMEA, PT Anggun tetap eksis. Ya, tidak ada pengurangan karyawan, tetapi kita juga tetap memproduksi. Cuma kapasitasnya mungkin agak berkurang, tapi tetap sampai dengan saat ini sudah normal kembali. Artinya apa? Bahwa perusahaan kami masih mengekspor dengan kapasitas yang memang besar sekali.
seperti itu. Bahkan untuk tahun 2022 kami rencananya akan membuka lagi ya lem baru atau membuka lagi peluang untuk pelamar, peluang untuk kerja lagi. Untuk posisi-posisinya nanti akan saya jelaskan satu persatu peluang apa saja ya. Nah, di PT AMEA sendiri gaji PT AMEA Universal Indonesia kalau bekerja di PT AMEA ini gajinya berapa kira-kira? Jadi PT AMEA Universal Indonesia sudah UMK betul ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua bekerja di PT AMEA ini gajinya sudah UMK betul. UMK betul berapa tahun 2022 ini adalah 916.848. Benar ya Pak? 16.000. Iya. 1.916.848. Oke, ini belum sama lembur, tunjangan, premi hadir, bonus, ya. Kira-kira kalau bekerja di PT AMEA itu gajinya berapa Mbak Rita? Kira-kira kalau operator, ya, untuk lulusan SMK itu bisa 2,5 juta, 3 juta, itu biasa kalau di PT AMEA, ya, seperti itu. Karena untuk gaji UMK saja, untuk basicnya saja sudah 2 juta, itu nanti belum sama lembur. Pasti dalam 1 bulan itu pasti ada lembur, nggak mungkin nggak lembur, ya, pasti dituntut lembur. Ya, ada lembur, tunjangan, premi hadir, bonus dan sebagainya. Ini semuanya include di dalam gaji nanti gajian setiap tanggal 5 transfer lewat BNI seperti itu. Nah, di PT AMEA sendiri sebenarnya tidak hanya mencari gaji teman-teman bekerja di PT AMEA, tapi juga mencari kenyamanan. Bagaimana bisa nyaman bekerja di suatu perusahaan? Dulu-dulu kalau kerja di perusahaan itu di sana itu disenangi, rasanya tinggi dan sebagainya. Ya, tetapi di PT AMEA memang yang namanya orang bekerja pasti dituntut untuk bisa output. Artinya apa? Output ini pasti berhubungan dengan yang namanya target. Tapi tidak masalah. Karena apa? Target itu untuk menentukan seberapa besar gaji yang akan diterima. Seperti itu. Kalau semakin targetnya bagus, otomatis kerjanya nanti gajinya juga pasti tinggi. Seperti itu. Dari PT AMEA sendiri kita juga menanamkan seperti ini budaya 10S. Senyum, semangat, salam, segar, sigap, seksama, setia, semangat, sejahtera selalu. Artinya tidak hanya bekerja dan gaji saja yang urus ya, tetapi juga kenyamanan dalam bekerja kita juga tanamkan seperti itu. Oke, terus produk-produknya seperti apa saja yang diproduksi PT AMEA? Mungkin dari teman-teman semua pernah dengar ini Tom Taylor, S. Oliver, Jack Wolfskin, Levi's. Ya, Levi's, Levi's. Ini adalah produk-produk Amerika, Jerman. Ini Tom Taylor ini di Jerman produk nomor 1 di sana. Untuk di mall-mallnya di sana ini diproduksi oleh orang Bantul, PT AMEA dan PT Agung Kresgarma. Seperti ini. Ini merek-mereknya. Jadi ini adalah merek sudah permana yang sudah 10 tahun ini menjadi buyer PT AMEA Universal Indonesia sudah membelinya seperti ini. Seperti apa baju-bajunya kira-kira? Baju-bajunya ya biasa saja kelihatannya, tetapi memang harganya ini cukup mahal ya. Kalau dirupiahkan itu satu baju bisa 800 baju sampai 1 juta. Bajunya bentuknya hem seperti ini, cuma mungkin ukurannya agak besar karena size-nya size luar ya Eropa. Seperti ini baju-bajunya. Nah, PT AMEA sendiri selain UMK betul, kita juga menerapkan 5 hari kerja selain gaji. 5 hari kerja itu artinya kita bekerja hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu minggu libur. Kalau Sabtu masuk dihitung lembur seperti itu. Ibaratnya kalau misalnya asumsinya lemburnya 10.000 jam pertama, nanti dikalikan 2 untuk hari Sabtu, jadi 20.000 per jamnya seperti itu. Nanti 8 jam kerja dikalikan 8 seperti itu. Nah, di PT AMEA sendiri selain yang bekerja orang pribumi seperti saya dan teman-teman nanti kalau bergabung juga ada ekspatriat. Ekspatriat itu apa tuh Mbak Rita? Ekspatriat itu orang-orang dulu yang bekerja di PT AMEA. Itu orang-orang Jerman, India, memang ya Jerman deh. Bapak ini banyak sekali orang India. Ya, tetapi juga untuk bagian desainernya kita orang Jerman sama orang Chinese. Ya, untuk bagian marketing memang orang Eropa karena kita pasarnya di Eropa. Untuk yang bagian produksi artinya bagian kualitas produksi orang-orang India seperti ini. Dengan CEO kami adalah Bapak Ramesh Sundara dengan pejabat-pejabat yang ada di sana, Bapak Abisek, Bapak Palak,
ini selaku produksi manajer, ada Bapak Dewi, ada Bapak Ajit, Bapak Tenapan, dan untuk manajer HRD kami pribumi Bapak jadi Bapak Trianto. Seperti itu selaku untuk mewakili karyawan yang ada di Bantul. Ini HRD untuk PT AMEA Bapak Trianto ini membawahi juga PT Akulturasi Garmen. Ini karyawan-karyawannya di PT AMEA di Indonesia. Terus kembali kepada jam kerja dan juga gaji nanti sudah, terus hari kerja sudah, terus PT AMEA Indonesia ini berkomitmen untuk mematuhi dan semuanya mematuhi undang-undang yang berlaku. Artinya apa? Di PT AMEA Indonesia gaji sudah sesuai Disnaker Bandung. Kita juga ada fasilitas selain itu mengcover BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Apabila terjadi kecelakaan kerja di PT AMEA ini bagaimana mereka? Siapa yang akan menanggung? Tentunya kita sudah sediakan BPJS Kesehatan. Ini sudah ada. Jadi nanti satu karyawan itu memegang 3 kartu BPJS pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Seperti itu. Nanti selain itu juga kita bekerja sama dengan Juri yang ada di Panda ini. Kalau terjadi kecelakaan kerja, sebenarnya di dalam AMEA sudah ada suster, dokter, standby. Tetapi karena peralatan medisnya kurang lengkap, kalau terjadi sesuatu hal, kita akan bawa ke UII yang ada di Panda. Seperti itu. Kalau ada biaya nanti bagaimana, kita sudah ada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Seperti itu. Yang jelas untuk kenyamanan bekerja, untuk mengcover kesehatan sudah ada. Ini UMK tahun 2021. Jadi macam-macam cuti. Jadi di PT AMEA juga mengatur peraturan seperti halnya kita menerapkan cuti menikah. Kalau bekerja di PT AMEA aku menikah gimana? Ini pasti sudah ada cuti menikah itu liburnya selama 3 hari. Ya, seperti itu. Cuti hamil selama 3 bulan, cuti kematian. Ini kalau misalnya orang tua, nanti mertua, anak suami dapat 2 hari untuk cuti, keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga ini 1 hari. Seperti itu. Cuti lainnya tes atau kipan ini 2 hari. Juga ada cuti haid istirahat untuk yang wanita, cuti tahunan. Seperti ini juga ada. Semuanya untuk cuti, fasilitas cuti kita fasilitasi semua karyawan ini sama. Ya, mau operator, staf semuanya kita samakan. Nah, terus PT AMEA Indonesia lowongannya apa saja intinya? Mesti ini yang ditunggu-tunggu. Kalau kerja di PT AMEA lowongannya apa Mbak Rita? Nah, untuk yang wanita ada juga, untuk pria ada juga. Jadi sebenarnya kita lowongannya umum, bisa untuk wanita, bisa untuk pria. Kalau yang menjahit di sini shiftnya pagi. Jadi di PT AMEA itu dibedakan antara menjahit dan tidak menjahit. Kalau yang menjahit ini shiftnya pagi saja. Berangkat pagi, pulang sore, artinya berangkat setengah 8, pulang setengah 5. 8 jam kerja, 1 minggu libur. Nanti ada trainingnya, jadi diajari. Menjahit tidak harus dari tata usaha, bisa dari upah, multimedia dan kimia, PKC, apapun basicnya. Nanti diajari. Ada trainingnya, ada uang saku selama 1 bulan. Training jahit 1 bulan cepat banget ya. Ya, karena di PT AMEA itu menjahit bukan menjahit satu baju itu tidak, tapi bagian. Misalnya bagian lengan, bagian rangka, pinggang, saku, mengerjakan apa yang jadi bagian pekerjaannya saja, jadi proses seperti itu. Jadi tidak seperti sekolah tata busana bisa menjahit gaun, baju, gamis, tidak ya, tetapi terproses. Siapapun pasti bisa. Nanti kalau diajari itu untuk yang menjahit, pekerjaannya duduk ya, kalau yang menjahit seperti itu. Lowongan yang lainnya ada juga bagian yang tidak menjahit. Ini ada QC, ada bagian finishing, bagian budak, bagian warehouse, ada juga bagian body maintenance, seperti itu. Saya jelaskan satu persatu untuk bagian QC. QC itu bagian quality control. Artinya bagian akhir proses produksi. Tugasnya apa? Ngecek baju. Baju ini layak atau tidak untuk diekspor ke luar negeri. Itu tugas orang QC, ngecek baju. Itu. Kalau bagian finishing itu ketika baju dua benang packing. Itu nanti kita lihat videonya aja, ya. Ketika baju dua benang packing itu pekerjaannya, jadi tidak perlu kursus 1 bulan, hanya kursusnya 3 hari. Karena pekerjaannya sebenarnya simpel seperti
seperti itu. Yang penting niat, kuat, ya, seperti itu. Nanti bisa belajar di PPA-nya juga ada. Kerjanya shiftnya memang ada yang sudah menjahit atau non-saving. Bagian yang lain bagian gudang ini ada. Jadi gudang fabrik, gudang aksesoris. Kalau gudang fabrik ini pekerjaannya apa? Memang kalau bagian gudang fabrik ini angka junjung ya. Mungkin yang bagian angka junjung nanti ada juga yang memilih-milih kain, ngecek kain. Jadi memang bahan bakunya itu dari luar negeri, dari Hong Kong. Nanti sebelum dijahit proses diproduksi ini dicek dulu fabriknya ada yang cacat atau tidak, kualitasnya seperti apa tuh nanti termasuk bagian gudang seperti itu. Jadi kan ini apa tugasnya? Ini kira-kira tugasnya seperti perawatan gedung listrik ya, untuk perawatan gedung semuanya seperti itu. Dan itu juga bisa dikerjakan. Kita juga pernah mengambil dari alumni SMK Pajangan di Bapak untuk dosen ini laki-laki kita ada untuk BPAK dan BPA-nya seperti itu. Nah, selain gaji, BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan, ini khusus dokter, lawan-lawan yang ada. Nah, di PTA-nya juga ada beasiswa. Kalau misalnya nanti berprestasi, kita ada beasiswa untuk dikuliahkan seperti itu. Jadi ada promosinya. Seperti itu nanti siapa yang prestasi dalam bekerja ada penilaian kinerjanya. Terus status karyawan PTM-nya, kalau misalnya dari PTM-nya PTM bagaimana? Status pertama kali adalah probation 3 bulan dulu atau masa percobaan. Ya, seperti itu 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan langsung menjadi karyawan tetap. Tidak kontrak tidak. Tetapi langsung menjadi karyawan tetap. Seperti itu. Artinya apa? Menjadi karyawan tetap berarti sudah ada kepastian untuk bekerja selama karyawan ingin bekerja di perusahaan tersebut seperti itu. Jadi tidak bisa memutuskan satu pihak karyawan kontrak bisa dipilih setiap saat mungkin bisa istilahnya dirumahkan. Tetapi kalau karyawan tetap ini tidak bisa langsung dirumahkan, tetapi masih dikatakan adalah perusahaan dan karyawannya. Untuk status karyawannya, jadi sudah ada kepastian nih status dari BPM-nya sudah dekat dari karyawan tetap. Tidak perlu juga bingung berjalan dia dan sebagainya ya. Oke, nanti setelah ini saya akan setelkan video, jadi bisa tahu nih sebenarnya kegiatan di dalam PTA Indonesia itu seperti apa, gambarannya bagaimana dari awal pertengahan akhir singkat nanti ada videonya. Kalau ada pertanyaan boleh monggo yang mau bertanya teman-teman semuanya sebelum saya setelkan video. Tidak jelas semuanya ya. Kira-kira tertarik tidak bekerja di PTA-nya? Belum tahu begitu dulu. Ya. Jadi di sini saya mengisi sosialisasi di SMK Pajangan, berarti terus besok berarti besok kami ya. Tidak, ya boleh bebas. Ini hanya pengetahuan saja untuk wacana. Kalau seandainya nanti sudah lulus, jadi tidak perlu bingung-bingung. Ini PPA-nya siap menerima apabila langsung ingin bekerja. Ini semua menggunakan kap. Yang mesin ini kita shield untuk yang operator. Ini bagian cutting. Bagian bawah pattern ini urusan SMK. Semuanya pakai komputer ya. Ini bagian cutting untuk laki-laki biasanya. Ini hilasnya dari semua. Buat keras ya, yang keras-keras nih. Ini ada 5 gedung seperti ini. Ini ya.
Ini bagian posting atau mencuci baju. Ini satu mesin ini bisa 800 baju. Langsung kering, langsung bersih. Ini bagian akan bersih ini ketika baju seperti ini kira-kira. Ini ada packing ketirikatan kainnya tipis. Ada yang di atas pakai kertas. Ini bagian packing, ada tugasnya hanya seperti ini. Packing baju banyak-banyaknya sesuai kapasitas. Ya, satu hari ini 3 negara. Baik, terima kasih. Bila semangat kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Waktunya untuk pertanyaan mungkin yang tadi masih terpendam, kemudian ungkapan untuk bertanya mengenai AK3 dari bisa membantu atau tentang PT Amerika Saja, kami memberikan waktu. Ya, kita kasih waktu monggo. Sampai saja yang bertanya silakan. Jadi. Baik. Oh, jenjang karir ya. Jenjang karir langsung disampaikan. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Dengan Mas siapa? Baik, bagaimana jenjang karir di PT Amia Pingsan Indonesia? Pertama kali untuk level operator lulusan SMK sederajat. Jadi pertama kali adalah menjadi operator. Ini statusnya menjadi karyawan probation dulu selama 3 bulan. Setelah itu menjadi karyawan tetap. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah menjadi karyawan tetap, otomatis nanti untuk jenjang karirnya setiap 2 tahun sekali, 1 tahun sekali ini kita ada penilaian. Artinya apa? Nanti pasti ada prestasi kerjanya seperti apa. Ya, kita lihat juga outputnya bagaimana, kontribusi terhadap usaha. Kalau terus berprestasi bagaimana, nanti ada sekolahnya di Bogor. Itu punya PT Amerika Indonesia namanya SDTC, Sekolah Government Training Center namanya. Jadi itu adalah sekolah training yang ada di Bogor. Itu adalah punya PT Amia dan PT Agung Presiden. Jadi nanti pasti akan ada diikuti dengan gaji kalau promosi seperti itu. Dari operator nanti bisa menjadi staff seperti itu Mas. Maka pasti nanti akan ada prestasinya, nanti ada sekolahnya. Kalau memang nanti bisa memenuhi kriteria, ada beasiswanya. Jadi jenjang karirnya poinnya adalah dari operator bisa langsung menjadi staff. Kalau memang nanti semuanya memenuhi kriteria. Sebenarnya gajinya juga mengikuti. Kalau operator kan BPK, kalau staff kita ada nego. Itu kan. Ada lagi silakan. Ya, satu lagi. Bisa ya, Pak. Kapan? Lowongan pekerjaan itu kapan bukanya? Lowongannya lulus kapan? Sama syarat-syarat. Oh iya, baik. Lowongannya dibuka kapan? Syarat-syaratnya apa? Ya, lowongannya ini dibuka sebenarnya setiap hari kita buka lowongan Mas. Jadi nanti tanggal 2 Februari ya, 2 dan tanggal 3 Februari kita ada waktu interview. Ini adalah interview besar-besaran, penerimaan besar-besaran di PT Amerika Indonesia. Jamnya dibagi menjadi 2 sesi, pagi jam 8 sampai jam 11, yang siang jam 2 sampai jam 4. Nanti tanggal 2 dan tanggal 3 jamnya sama. Tapi kalau misalnya tidak bisa mengikuti yang tanggal 2 atau tanggal 3, bisa tetap masukin lamaran ke lokal.
Administrasi Indonesia di depan security ada locker untuk menaruh surat lamaran. Nanti dimasukkan saja ke locker tersebut, nanti kita review. Kalau memenuhi kriteria nanti kita panggil. Terus syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya umum seperti surat lamaran, data riwayat hidup, fotokopi KTP, fotokopi SKCK, fotokopi akte, KK, surat dokter. Sebenarnya surat dokter tidak perlu, tidak apa-apa karena sudah ada dokter di BPA-nya. Jadi surat dokter tidak perlu. Terus vaksin sama juga bisa. Dan vaksin dibesarkan biar sehat seperti itu. Untuk laki-laki, untuk wanita sama aja kita bisa tolong. Nanti kita untuk surat lamarannya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Mas? Ya, silakan. Ya, sekarang jadi ketahuan nih apa gunanya kayak kemarin kita vaksin. Ya, rame-rame kita vaksin, kita pagi. Kita mulai jam 8, akan datangnya jam 9 ya. Kita mulai jam 9, akan datang jam 10. Ya, tapi ya, Pak RT sekarang Anda tahu apa gunanya vaksin. Salah satu syarat, dan ini vaksin satu-satu juga ya. Bahkan untuk bekerja mungkin ya, jadi di BPA Indonesia 3 negara itu semua sudah vaksin Pak. Tidak ada yang belum vaksin. Misalnya belum ada vaksin, misalnya baru vaksin pertama, nanti vaksin kedua langsung kita himbau segera mungkin. Jadi dalam satu semua kalau bisa sudah vaksin. Ada lagi silakan yang wanita. Nah, ini kalau wanita ini yang paling dibutuhkan sebenarnya dari BPA yang paling diharapkan. Mohon maaf, ini jurusannya apa Mbak? Oh, rekayasa perangkat lunak. Jadi lebih kayak admin nanti posisinya. Jadi di BPA-nya juga membuka banyak lowongan admin produksi. Ada yang berminat kira-kira? Ada yang bertanya? Iya. Itu memang ada urusan SMK atau SMA? Yang mana? Untuk lowongannya? Lowongan semuanya? Oh tidak. Jadi untuk level operator ini lowongannya SMK sederajat. Artinya kalau SMK sederajat itu boleh SMK, SMA, FAN, semuanya boleh. Basicnya boleh, ilmu penelitian dan kimia aja boleh. Ini misalnya kita butuh di bagian penjahit itu boleh dari basic manapun. Kalau admin mungkin beberapa kriteria kita ada kualifikasinya. Misalnya ini kita butuh yang admin HR, ya, admin HR, admin HRD. Memang kita butuh yang bagian administrasi perkantoran karena mungkin tugas-tugasnya ada hubungannya dengan administrasi perkantoran. Tetapi kita tidak membatasi administrasi perkantoran. Kalau kita butuh admin, tetapi memang sudah istilahnya mahir komputer, boleh, tidak masalah. Jadi kita admin juga tidak membatasi harus biasanya admin apa dari perusahaan apa tidak. Boleh dari manapun. Bahkan untuk yang menjadi SMP pun boleh. Helper nanti ada posisinya. SMP itu nanti kita carikan posisi ada posisinya helper, ada posisinya nanti bagian menjahit, juga ada posisinya nanti di bagian browsing. Semua posisi ada, nanti banyak posisi. Ya, jadi kalau mbaknya jurusan rekayasa perangkat lunak ya, nanti di PTA-nya ternyata mau menjahit boleh banget itu. Nanti tinggal di training saja selama 1 bulan langsung jadi operator menjahit, kerjanya duduk berangkat pagi pulang sore tidak ada malam, mengerjakan semua prosesnya saja. Apa yang menjadi bagian pekerjaannya, bagian tengah malam, bagian perah itu saja yang dikerjakan. Ada lagi? Ya, ada lagi. Laki-laki? Ada laki-laki posisinya? Bagiannya untuk laki-laki itu warehouse ada, washing ada, maintenance ada, quality control ada, ya. Masukin lamaran saja boleh. Nanti kita cek kualifikasinya seperti apa. Nanti ada tes interview seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mungkin ditanyakan Ibu. Anak-anak kami ini kan kelas 3 belum ujian. Nah besok seandainya setelah
proses usai ujian kemudian melamar. Nah, ini kan jenjangnya masih agak lama, sekitar bulan Mei. Ya. Nah, ini melamarnya apakah boleh awal atau menunggu lulus dulu gitu? Terima kasih. Sebenarnya tetap proses untuk belajar mengajar diselesaikan dulu Bapak. Artinya jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar. Lulus memakai SKL ya Pak. Jadi pakai SKL dulu Bapak. Jadi nanti ijazah SMP disertakan beserta ijazah sementara. Jadi kalau mungkin saat ini mau melamar sebenarnya boleh Bapak, kan tetap masih harus belajar. Artinya kalau melamar di PTAWN sudah perlu menunggu lama Bapak. Habis melamar langsung kita proses. Minat bekerja di PTAWN-nya, jadi nanti sebelum lulus atau ijazah keluar, ini bisa memakai SKL atau ijazah SMP sementara, boleh. Ya, nanti begitu sudah melamar langsung kita proses. Artinya kalau melamar saat ini berarti kan harus ditumbuk dulu ya. Nanti saja nggak apa-apa. Nanti ditulis aja dari SMK pasangan nama, tapi sudah keep untuk SMK. Ya silakan, tadi sudah disampaikan sama Bunda ya. Jadi ketika melamar, sampaikan dari senyum satu pajangan. Nanti ya ada bukan berada khusus, tetapi karena sudah ada sudah pernah hadir di tempat kita, kemudian Anda sudah tahu seperti itu wacananya. Berarti misalnya Anda ini yang dari semua wacananya, akan mendapatkan semacam prioritas bagi yang mau mendaftar. Mungkin nanti ke depannya jika perkenalkan nanti kita akan berkaitan bersama lagi. Misalnya pada itu mungkin teman-teman ini bisa dilaksanakan rekrutmen ini, bisa kita terapi dari yang bisa. Tentunya nanti sudah disediakan untuk ibaratnya mendampingi kita supaya nanti semua tahu bagaimana dengan disediakan, bagaimana dengan jadi depan kita akan lakukan. Ya Farid. Kalau sekalian mas-mas mbak-mbak, ya mau ditanyakan silakan ditanyakan. Oh ya, saya mau bertanya dulu. Ini khusus untuk yang putri. Saya pernah mendengar ini cara tidak diambil atau diserahkan. Jadi ada ini yang putri loh ya, tapi yang putra ada. Ada yang namanya cuti kata bulan. Itu apakah benar ada? Terus kemudian apakah ada kriterianya? Mengingat kalau yang perempuan kan pasti ada data bulan. Ya, kalau laki-laki tidak ada data bulan, apalagi data hari bagaimana? Mungkin ada, mungkin tidak. Terima kasih. Jadi memang khusus untuk wanita ini ada special case. Artinya dalam 1 bulan pasti ada yang namanya data bulan. Ini diharapkan, ini cuma diharapkan dari perusahaan semuanya supaya bisa sehat. Artinya masih tetap output, bisa tetap bekerja, tidak kehilangan kinerjanya seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan harus bed rest, boleh kita memberikan izin untuk case-case yang sifatnya adalah harus bed rest dan memang sudah tidak bisa beraktivitas. Tetapi untuk rata-rata dari ribuan karyawan PTA-nya ini 80%, 90% sehat semua Pak orang data bulan seperti itu. Nah ini tetapi kalau memang ada case-case yang memang harus bed rest atau istirahat di rumah seperti itu, yang kita mempersilahkan. Karena sebenarnya di dalam perusahaan itu sudah ada dokter, suster, standby ya Pak. Jadi antisipasinya kalau memang sudah ada gejala-gejala, kita arahkan untuk ke klinik untuk diskusi dengan dokter atau perawat. Makanya di PTA dari ribuan ini 90% aman. Tapi kalau ada yang sebetulnya memang ada beberapa kita boleh. Ya, satu lagi Bu, ini supaya para siswa sekalian ini memahami tentang masalah etos kerja. Jadi
sekolah itu kan membiasakan anak datang ke sekolah tepat waktu, pulang sesuai jam. Kemudian jika mereka bolos, kita bina dengan baik. Kemudian kita himbau mereka tidak melaksanakan hal-hal yang tentang aturan negara, aturan tata sosial masyarakat dan lain sebagainya. Nah sekarang tentunya kita harapkan itu berefek ketika mereka bekerja. Nah, bagaimana IPTAMA misalnya berkaitan dengan reward and punishment. Jika karyawan berprestasi, apakah akan mendapatkan reward? Dan jika karyawan itu melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan perusahaan, itu apakah ada hubungannya sampai dengan misalnya SP1, peringatan 1, peringatan 2. Supaya ini teman-teman pada paham kenapa kalau kita disuruh kenapa harus hormat dengan bapak dan ibu guru gitu. Dan kenapa harus berbicara yang sopan Ya, baik, terima kasih. Di dalam perusahaan ini peraturannya pastinya lebih ketat daripada sekolah seperti itu Bapak. Karena hubungannya dengan gaji. Wah, ya kalau di sekolah mungkin ditegur ya seperti itu ibaratnya teguran saja. Tetapi kalau perusahaan ini sudah masalah tanggung jawab pribadi dan urusannya adalah gaji seperti itu. Ini jauh lebih ketat lagi Pak. Harapannya semuanya begitu setengah 8 yang si pagi masuk ini harus tetap masuk. Jadi tidak ada izin yang selalu berkelanjutan. Ini pasti setiap bekerja ini dalam bentuk tim. Jadi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ada yang telat, ada yang nggak masuk, ada yang izin dan sebagainya. Boleh izin tetapi ada suratnya. Tetapi tentang ketertiban ini setiap karyawan sudah ada yang pegang, yang namanya supervisor. Jadi supervisor ini tugasnya apa? Dia tugasnya memang untuk menghandle anak buah, termasuk tentang ketertibannya. Seperti itu, jam kerja, terus tentang output kerja. Jadi tidak hanya jam kerja saja, tetapi bahkan lebih dari itu yaitu output kerja. Karena urusannya dengan tanggung jawab gaji. Gaji adalah memang salary ya, kita bekerja ini untuk cari gaji nih. Jadi nggak boleh yang namanya teledor atau sembarangan asal-asalan. Ini jelas sangat tidak diperbolehkan. Seperti itu. Jadi di PTAMA peraturannya memang sangat jelas bahwa tidak boleh ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran itu seperti apa? Contoh, tepat jam terus, ya ini sudah diatur. Satu diatur artinya ini kurang memperhatikan atau lebih tepatnya mengabaikan, ya tidak menghargai atasan. Ini juga ada istilahnya seperti itu. Ini ada pelanggaran juga ini termasuk ya. Sekali 2 kali boleh. Tapi kalau sudah 3 kali ini pasti supervisor akan marah ini. Ya suaranya pasti akan naik ini. Dengaran di ujung-ujung ya. Seperti itu. Terus pelanggaran yang lainnya lebih ke kayak menyimpang kayak kriminal. Karena di perusahaan ini baju ini banyak sekali, ribuan. Ya kadang-kadang memang ya kita kontrolnya sudah bagus, tetapi yang ada niat-niat menyimpangnya juga banyak ini. Ya misalnya mengambil baju, nah seperti itu, ini pasti sudah langsung SP3. Kalau urusan mengambil baju, urusan ya mencuri, ini pasti langsung SP3. Ya kita lihat case-nya, mencurinya seperti apa, dan kita lihat untuk niatnya bagaimana. Kalau bisa langsung istilahnya memang bertobat, terus ada nanti ini artinya ada surat pernyataan tidak akan mengulangi dan sebagainya, itu pun sudah langsung SP3. Tetapi kalau memang anaknya ini memang kurang etiknya, memang kita lihat juga gelagatnya kurang bagus, kita punya hak untuk mengeluarkan karena itu memang sudah menyimpang dari pelanggaran. Jadi untuk ketertiban di perusahaan itu sangat ketat sekali seperti itu ya, karena urusannya dengan uang gaji, tanggung jawabnya ada hak, ada tanggung jawab. Haknya apa? Haknya kita dapat gaji untuk kehidupan kita, mata pencaharian kita. Tanggung jawabnya apa? Ya kita hanya cukup tertib saja, sebenarnya tidak berat, hanya mengikuti peraturan yang ada di perusahaan. Itu saja. Ya, jadi sudah terjawab ya kenapa Anda sekolah. Jadi mungkin sekolah belum tentu Anda langsung dapat ilmu. Tetapi tadi poin terakhir katanya ada kata tertib. Ya, jadi sekolah itu salah satu fungsinya mencoba menertibkan kalian. Dalam rangka apa?
mempersiapkan masa depannya. Sekarang masih bisa ketawa ini, oh rapopo bolos-bolos ini bisa ketawa-ketawa kalau tidak mengerjakan PR atau mungkin mengerjakan PR secara online. Tetapi ingat, masa depan Anda itu masih ada. Kami guru-guru ini kenapa mengadakan acara sosialisasi? Karena kami ada kekhawatiran. Saking sayang kami kepada murid, maka kita adakan sosialisasi. Karena apa? Supaya masa depan Anda paling tidak memiliki gambaran untuk masa depan. Jadi mulai, ya kalau bisa mulai besok pagi dan seterusnya, tidak ada lagi acara ya, kalau ada ya tidak apa-apa, jadi Pak Bunga dan mungkin Google yang kadang sering visit-visit, mungkin kedepannya bisa lebih berkurang karena kalian punya semangat untuk sekolah. Dengan kata tadi tertib ya. Jadi hanya mengikuti aturan saja. Jadi mungkin ada lagi, silakan. Ya, monggo Mas. Ya. Oh ya, misalkan ya. Oh ya, untuk bekerja di Batam yang ditanyakan. Merantau Pak. Tahu. Kalau ke luar daerah atau merantau itu yang paling pertama adalah izin dari orang tua seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada izin tertulis dari orang tua, jadi itu bermaterai karena kenapa kita melakukan seperti itu adalah mengantisipasi hal-hal yang itu tadi kalau misalnya anaknya yang ingin bekerja keluar tapi orang tuanya tidak mengizinkan, itu kan. Jadi kami selaku disnaker yang memberikan informasi lowongan dan memfasilitasi seleksi sampai dengan keberangkatan juga ikut bertanggung jawab ketika nanti terjadi hal-hal seperti itu. Makanya kita wajibkan untuk mendapatkan izin dari orang tua. Kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah siap mentalnya untuk jauh dari rumah, jauh dari keluarga, karena bagaimanapun kalau di luar daerah itu pasti nanti beda dengan lingkungan kita yang ada di sini, mulai dari sifat-sifat orangnya, kemudian lingkungan kerjanya, kemudian sampai hal-hal sepele mungkin seperti menu makanan itu kan nanti juga pasti akan berbeda ya kalau di luar daerah. Nah, yang paling pertama dan paling penting adalah disiapkan itu semua, bahwa kalau mau merantau, mau jauh dari rumah, jauh dari keluarga, sudah harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan bahkan sekecil apapun nanti itu. Kemudian kalau untuk Batam, khususnya di Batam itu untuk laki-laki itu nanti yang dibutuhkan biasanya di mechanical engineering atau bagian teknisi. Jadi biasanya selama ini ketika kita mau fasilitasi seleksi atau rekrutmen itu yang dibutuhkan dari jurusan teknik gitu. Kemudian kalau untuk perempuan bisa dari semua jurusan atau mungkin ada beberapa juga perusahaan yang menginginkan pengennya perempuan yang lulusan dari IPA atau kalau SMK ya SMK yang teknik gitu. Nah itu jadi nanti bervariasi tergantung permintaan dari perusahaan, karena kita untuk luar daerah ini tidak hanya memfasilitasi satu perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan. Ada yang perusahaan elektronik, kemudian alat kesehatan, kemudian ada perusahaan pembuatan amplas seperti itu. Mungkin seperti itu sudah jelas. Jelas. Jadi yang mau merantau bersiap-siap, izin dari orang tua. Tentunya juga dalam bahasa kita ya merantau dengan baik. Bukan berarti terus meninggalkan rumah tanpa pamit gitu ya. Bayar atau istilahnya bahasa Jermannya kalian meninggalkan pacar kalian karena putus cinta, kemudian saya berencana keluar daerah tanpa pamit. Loh kok minggat dari bahasa ternyata di sana putus cinta lagi minggat lagi. Ya ada lagi silakan. Jika ada yang menanyakan, antara paparan dari masyarakat, kemudian dari pihak Indonesia, dan harus ada
sesi tanya jawab. Dalam bulan sudah membaca, maka kita masuk ke acara lain adalah acara penutup. Sebelum kami tutup, kami dari BKK SMK Nusa Panjenengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Nusa Panjenengan, kepada Bumi selaku wakil dari Kementerian dan Berita dari PT Kami Sultan, Bapak Sugio, Bapak Komandan Guru Latina dari BK, Pak Leo Nadu Rosega dan Bu Usman Bersalah yang sudah membantu acara ini. Dan terima kasih kepada siswa sekalian. Dan semoga banyak kita akan mendapatkan masalah. Mari kita tutup dengan berdoa.